kaget, tapi kemudian Yosua mengancam Yang Mulia. Kemudian istri saya menyampaikan dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Ya, hari ini Putri Chandrawati menjalani sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan agenda duplik atau memberikan tanggapan atas replik dari JPU. Dalam sidang, tim penasehat hukum Putri Chandrawati mempertanyakan pernyataan penuntut umum tentang pelecehan seksual yang dialami Putri adalah hayalan. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tim penasehat hukum Putri Chandrawati menilai replik atau tanggapan dari JPU tidak berdasar atas fakta persidangan dan hanya bersifat asumsi. Padahal menurut tim penasehat hukum, pelecehan seksual yang dialami Putri terbukti dalam sidang. Sebelumnya dalam sidang replik, JPU meminta majelis hakim menolak seluruh nota pembelaan para terdakwa. Bahkan tim penuntut umum menyebut pelecehan seksual yang dialami Putri adalah hayalan. Usai pengajuan duplik, majelis hakim menetapkan sidang vonis Putri Chandrawati akan digelar 13 Februari 2023. Tim penasehat hukum tidak menemukan bantahan yang didasarkan pada alat bukti yang valid dan argumentasi hukum yang kokoh dari penuntut umum. Sebagian besar dari 6.000 kata yang ditulis di replik tersebut menuliskan klaim kosong tanpa bukti, asumsi-asumsi baru, hingga tuduhan baru terhadap tim penasehat hukum. Sungguh sesuatu yang emosional, menyedihkan, dan nyaris sia-sia. Upaya penuntut umum menjawab nota pembelaan setebal 955 halaman dengan hanya 28 halaman replik yang penuh kalimat-kalimat emosional tampak seperti tersesat di rimba fakta dan argumentasi. Semakin penuntut umum berupaya membantah, semakin terlihat pula rapuhnya pembuktian hingga tuntutan yang diajukan di persidangan. Namun demikian, kami tetap menghargai upaya yang tampaknya sudah maksimal yang dilakukan penuntut umum tersebut. Replik yang diajukan oleh penuntut umum terhadap nota pembelaan penasehat hukum seharusnya merupakan suatu tanggapan yang dibuat berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan. Namun pada kenyataannya replik tersebut justru penuh dengan kata-kata klise dan serangan terhadap profesi advokat. Hal ini alih-alih membuat penuntut umum terlihat hebat, namun yang terjadi justru menunjukkan ketidakprofesionalan dan ketidakmampuannya dalam membuktikan dakwaan dan menyusun tuntutannya. Replik tersebut justru menunjukkan betapa tidak cermatnya penuntut umum menganalisis fakta-fakta yang muncul di persidangan. Keliru menerapkan peraturan, doktrin, hingga prinsip-prinsip dasar dalam hukum. Ketidakkonsistenan hingga manipulasi peristiwa dan keterangan saksi-saksi seolah-olah bersesuaian juga kembali muncul dalam replik tersebut. Padahal tidak pernah dijelaskan keterangan yang mana dari seorang saksi yang bersesuaian dengan saksi lainnya. Dalam beberapa bagian kami menemukan klaim kosong penuntut umum bahwa seolah-olah sesuatu telah terbukti karena bersesuaian dengan seluruh saksi yang pernah dihadirkan di persidangan. Padahal di bagian lain penuntut umum menolak dan mengatakan saksi-saksi tertentu menyampaikan hal yang tidak benar sehingga keterangannya yang tidak valid. Ya, para terdakwa telah melakukan pembelaan terakhir mereka atas tuntutan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Untuk membahasnya, kami sudah bergabung dengan kuasa hukum Yosua, ada Yonatan Baskoro, dan juga ada kuasa hukum Eliezer, Pak Abdul Rohman. Ya, selamat petang, Bapak-bapak. Selamat petang.
Ya, saya ingin ke Pak Abdul terlebih dahulu. Tadi sudah kita dengarkan bagaimana duplik ya pembelaan terakhir dari Eliezer. Ada yang cukup menarik ketika tim kuasa hukum mengutip atau menyebut bahwa dalam replik JPU ini mengalami tidak punya dasar dilematis secara yuridis atas tuntutan yang diberikan terhadap klien Anda. Apa yang menyebabkan atau apa yang membuat duplik hari ini menyebut bahwa JPU tidak punya dasar yuridis, Pak Abdul? Iya, baik, terima kasih. Terkait duplik yang tadi kita sampaikan, bahwasannya pertama ada bantahan soal terkait pembelaan pledoi secara pribadi ya, Richard ya, terkait soal dia akan mempertanyakan kenapa dengan kejujuran harus dihukum 12 tahun penjara. Nah, di dalam pledoi pembelaan pribadi juga kita sampaikan bahwasannya itu tidak sesuai dengan apa yang telah diungkapkan oleh klien kami, Richard Eliezer. Pertama, jaksa penuntut umum menyampaikan bahwasannya tuntutan 12 tahun penjara itu sudah sesuai dengan SOP. Padahal setelah kita kaji secara mendalam, ternyata pertimbangannya pun terkait soal justice collaborator itu nggak pernah dipertimbangkan dalam tuntutan jaksa penuntut umum. Sehingga kami menganggap bahwasannya itu ada kesalahan prosedur lah. Masa ketika jaksa menuntut berdasarkan SOP dan harus dikaji, sementara yang berbenturan dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam hari ini terdakwa Richard sebagai justice collaborator. Nah, itu yang pertama. Yang kedua terkait soal dilema yuridis. Nah, kami memandang bahwasannya terkait soal tuntutan jaksa dalam hal ini sebenarnya dari awal mereka sudah meyakini bahwasannya dakwaan yang mereka bacakan pada saat persidangan itu sebenarnya sudah sangat bagus ya. Tapi ketika pada saat penuntutan itu sebenarnya jauh dari harapan yang masyarakat terutama terdakwa, di mana terkait soal dilema yuridis ini kan menjadi pertanyaan, kenapa artinya kita menganggap jaksa ini ragu-ragu dalam hal karena tidak ada kepastian soal adanya keadilan bagi korban, khususnya almarhum Eliezer dan para masyarakat. Saya pikir ini menjadi pertanyaan. Jadi jaksa ragu-ragu sekali lagi ya menurut tim kuasa hukum dari Eliezer. Saya ke Mas Yonatan, bagaimana dari tim kuasa hukum Yosua mencermati replik, duplik yang sekarang kita tinggal menunggu saja putusan vonis nanti? Ya, sebelumnya saya ingin mengapresiasi terlebih dahulu terkait persidangan kita ya, yang dimana sudah sampai di titik hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian saya ingin menanggapi sedikit saja terkait dengan replik duplik yang telah disampaikan di dalam persidangan. Menurut saya itu adalah hak masing-masing, dalam hal ini jaksa penuntut umum maupun terdakwa melalui penasihat hukum ataupun yang disampaikan sendiri oleh terdakwa. Namun memang kami melihatnya pasti di dalam replik duplik itu tentu masing-masing pihak akan bertahan dengan apa yang disampaikan terdahulu, sehingga dalam hal ini ketika kita melihat seperti ada sindiran-sindiran atau ada bahasa-bahasa yang ini tidak profesional, yang ini tidak paham, yang ini tidak mengerti, menurut saya adalah hal biasa. Tapi yang ingin saya tanggapi tadi terkait dengan landasan yuridis yang dibilang tidak ada, yang harusnya itu sebetulnya jelas ada jika dilihat di dalam persidangan, terutama dalam pembelaan Richard Eliezer. Jelas landasan yuridis itu ada. Kita berkaca pada pasal 4 KUHP di bawah tekanan. Kemudian kita juga ada pasal 1 ayat 1 yang dimana itu adalah perintah jabatan. Kemudian ditambah lagi kalau kita lihat pasal 10A Undang-Undang LPSK yang dimana sudah dinyatakan surat dari LPSK begitu ya terkait dengan GC. Nah, seharusnya ini kan bisa dilihat sehingga di dalam hal ini tentu yang menjadi fokus terakhir adalah bagaimana keadilan ini bisa didapatkan, sebetulnya seperti itu, Mas. Oke, baik. Kita break terlebih dahulu ya, nanti kita akan kembali lagi dengan diskusi lanjutan.